Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadika Farizi. Saya akan menjelaskan materi kerusakan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan? Menurut Undang-Undang RI tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Ada banyak faktor kerusakan pada lingkungan. Beberapa faktornya adalah: yang pertama, ada faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Yang kedua, ada banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam, misalnya hujan yang terus-menerus. Yang ketiga, ada gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Yang keempat, ada gunung berapi meletus. Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Yang kelima, ada faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang keenam, ada membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Yang ketujuh, ada limbah industri. Limbah industri ini dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Yang kedelapan, ada menebang hutan secara liar. Saat ini, hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Dampak kerusakan lingkungan alam karena manusia. Yang pertama, kerusakan lingkungan disebabkan karena pencemaran lingkungan. Yang kedua, karena banjir. Yang ketiga, karena kebakaran hutan. Yang keempat, karena global warming. Yang kelima adalah tanah longsor. Cara menanggulangi kerusakan lingkungan. Berikut ini beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah menerapkan prinsip 4R. Apa saja 4R itu? Reduce, reuse, recycle, dan juga replant. Prinsip ini berguna untuk menanggulangi adanya bencana banjir yang sering terjadi. Yang kedua adalah reboisasi. Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Jika ada hutan yang dirusak, maka beberapa negara lain akan mendapatkan efek tersebut. Yang ketiga, ada bioremediasi. Limbah tidak hanya terjadi di industri saja, ada juga limbah rumah tangga. Tapi, yang sering menyebabkan efek yang terasa adalah limbah industri. Yang keempat, rehabilitasi lahan. Adanya rehabilitasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengendalikan lahan secara ekologis. Reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.